pikiran enteng-entengan saya pada saat itu, politik itu keuntungan. Saya tak tekok sih Mas, jenengan niku anake sinten Mas? Kok wani to? Kok wani to? PKB siapa? Jogja UMR-nya itu masih 2,3 sekian kalau nggak salah ya. Kalau misalkan suami istri deh gaji UMR, berarti kan katakanlah nggak nyampe 5 juta ya. 5 juta. Terus untuk biaya hidup dan lain sebagainya, untuk KPR 2 juta. Berapa puluh tahun mau lunas Mas rumahnya? Kenapa toh kalau warga masyarakat diundang pelatihan ke dinas, pertanyaan pertamanya selalu ada uang sakunya enggak? Ini yang lagi hot-hotnya di Jogja lah, masalah sampah. Jangan-jangan ini masalahnya apa Mas Kris Mas sebetulnya? Berarti sebenarnya permasalahan sampah ini bukan tidak bisa disolusikan, hanya mau tidak mau aja Mas. Yang bikin sulit itu apa gitu loh Mas? Ya yang bikin sulit itu karena Krisma ini hanya 1 dari 40 anggota dewan. Oke, kembali lagi di The Trash, medianya rakyat jelata. Kita sekarang akan ngobrol-ngobrol apa Mbah Gondrong? Kok Mbah Gondrong sih? Ada tamunya kok sama aku. Iya kan opening kita dulu gitu loh. Oke, sip. Ceritanya gitu loh. Nanti kan tamu harus kita perkenalkan gitu loh. Iya, kalau ceritanya begitu dari awal diceritain. Iya, masuk aja. Masuk aja yuk. supaya kamu kaget aja. Oke, gitu. yuk. Oke, soalnya kan kemarin kita sebetulnya kemarin kan kita udah nggak sebulan 2 bulan yang lalu itu udah nggak terlalu banyak ngomongin masalah politik nih. Politik, sebetulnya. carut-marut politik kita Gitu nggak kan. ngomongin dulu lah sementara ini. Kok menjelang pilkada ini gejolak politiknya ya membuat kita terpanggil kembali. menggemaskan ya, menggemaskan gitu loh. Gejolak politiknya kok menggemaskan. Nah, ditambah lagi dalam beberapa hari nih, Mbak. Ya. Dalam beberapa hari KPU akan menutup pendaftaran pencalonan bakal calon ya kan, ya. Kepala daerah ini akan ditutup dalam beberapa hari lagi. Kepala daerah ya. Kepala daerah. Oke, kepala daerah termasuk di dalamnya ada bupati dan wali kota dan gubernur. Ya. Dan kan gubernur. kita sempat di YouTube kita kemarin, kita sempat ngobrol-ngobrol sama calon wali kota Tasikmalaya. Tasik Sangar udah. lo ya, yang sampai Iya. kemarin Tasik. Tapi kok kenapa yang mampir ke kita tuh selalu yang anak muda ya, Mbak? Hah? Lah karena kan kelihatan nih podcastnya anak muda. Enggak. Cuman presenternya aja tua. Udah dong. Presentasikan anak muda. Aku gitu orang loh. tua yang ngasih tempat buat anak-anak muda berkreativitas, bersuara. Masya Allah. Aku ngasih kesempatan itu. Tumben ya dia bijak gitu ya. Tumben bijak gitu. Ya. Ini kayaknya itu kayak pencitraan di depan bintang tamu kita gitu loh. Ya minimal diajak lah nanti. Oke, sekarang kita akan ngomongin masalah Jogja ya, rumah kita sendiri gitu kan. Provinsi termiskin di Pulau Jawa. Ntar dulu opening kok kamu udah langsung kayak gitu loh. Ya kan datanya begitu. Iya sih, datanya kayak gitu. Cuman Jogja ini dengan keindahannya. Indah. Keindahan dan bermacam kebudayaannya. Kalau kata orang tuh Jogja itu adalah miniaturnya Indonesia. Betul. Gitu. Karena banyak banget orang-orang berkumpul di Jogja. Ya. Entah itu untuk menimba ilmu, Yes. ya kan, untuk menimba sumur, Yes. untuk menimba yang lain-lain juga. Yang kalau Sabtu Minggu udah mulai macet ya. Ya, Sabtu Oke. Minggu udah mulai macet. Nah, Apalagi kita akan ngomongin dinamikanya nih. Yes. Jogja ini kayak gimana? Nanti kita akan ngomongin dari sisi ekonominya, dari sisi UMKM-nya, ya kan, dari sisi pendidikannya, dan dari sisi isu yang menurutku bukan lagi ya, masih panas terus. Karena itu masalah sampah. anak muda yang satu ini sangat gelisah karena kalau aku baca banyak media geli-geli basah. Jorok. Kenapa emang geli-geli basah kok jorok? Ya jorok. Enggak lah. Oke, gimana? Oke, kenalin dong. Ya, kenalin dulu. Yang kenalin anak muda juga dari anak orang tua. Oke. Ya. Oke. Silakan. Oke, jadi kita kedatangan Mas Krisma Eka Putra. Tepuk tangan dong guys. Tepuk tangan. Itu loh. Udah dibayar juga kan? Enggak ada tepuk tangan. Ya. Nah, jadi Mas Krisma ini adalah dari beberapa nama di bursa calon wali kota. Oh, ada nama dia? Dia ini yang muda sendiri. Paling muda lah. Paling muda. Yes. Ya, setahu saya ya kayaknya yang paling muda. Umurnya baru? Umurnya 31. Jalan ke 32. Kok berani, Mas? Yes. Nah, hostnya siapa Mas? Kok jenengan tukeran aja nama. Kok malah dia yang tanya gitu loh. Enggak, pertanyaan gue ke situ sih. Mau ngapain sih, Mas? Buru-buru banget. Gini loh. Aku tuh seumuran sama Mas Krisma. Seumuran gitu. Ya, aku tahu arah omonganmu. Ya, udah nggak usah dilanjutin. Iya. Enggak loh, aku tuh masih jadi host pocokan gini. Beliau ini udah kemarin jabat sebagai wakil di dewan, Yes. ya kan?
sekarang ini masuk bursa bakal calon wali kota Yogyakarta. Yes. Bagaimana kabarnya Mas Krisma? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tapi yang menarik sih, apa? elektabilitasnya paling tinggi loh anak Masa? muda satu ini. Iya. Saya tak tekok sih Mas, jenengan iku anake sinten Mas? Realistis ya. Kalau ada kalau anak DPD kemarin yang di DPD jadi karena dilihat backgroundnya Aku nggak ngomong siapa loh. ya. Aku nggak ngomong gitu. loh. Iya. Aku nggak ngomong loh. Hemas kan jadi. Oh iya. Iya, anaknya siapa beliau? Udah. Oh ya, oke, sip, lanjut. lanjut. Jadi apakah Mas Krisma ini memang dari latar belakang keluarga politikus, Mas Krisma? Kenapa kamu kok berpolitik gitu loh? Kapan jawabnya kalau Iya, nanya iya. terus? Mas kalau ada yang nggak senang, udah main gebuk itu sekarang. Oke, yuk. Jadi sebenarnya enggak sih nek dari keluarga politisi. Tapi pasti dari keluarga baik-baik ya. Pasti. Oke. Jadi apa itu almarhum bapak saya itu penyiar radio. Oh, penyiar radio. Penyiar radio. Jangan-jangan Radio. Star FM lagi. Bukan. Dulu namanya Bikima karena Bintaran Kidul nomor 5. Terus berubah nama jadi Sonora. Oh, yang jadi Sonora hari ini ya. Oke. Jadi saya ya anak pensiunan penyiar radio Penyiar tanpa radio. uang pensiun lah kira-kira. Iya, betul. Penyiar radio swasta ya, enggak RRI ya. Oke. Tapi oke. karena itu karena bapak saya sering dengar bapak saya siaran dulu. Bapak saya malam siaran itu jadi saya itu punya kemampuan pidato dan meyakinkan orang yang mungkin lebih daripada anak-anak muda iya. sekarang. Karena contohnya udah ada. Sama-sama ngomong, Mbah. Yes, Sama-sama ngomong, yes. cuman arahnya ngomong beda gitu Iya. loh. Arah ngomongnya beda. Nah, Mas Krisma ini di periode sebelumnya menjabat sebagai DPRD kalau tidak salah ya. Itu di komisi berapa Mas Krisma? Komisi B, Komisi B itu ngurusin ya. apa ya? perekonomian. Perekonomian. Nah, oke, harusnya paham dong kalau kita ngomongin ekonomi nih, Mas. Wah, Nah, ya kan? Iya enggak, Mas? Ekonomi Jogja ini loh. Bahas yang ringan-ringan bisa nggak? Gak seru dong. Oh ya, oke ya, udah datang yang muda ya. Datangin beliau gitu kan. Oke. Untuk bahas yang receh-receh itu kan kita harusnya yang dalam dong gitu loh. Gas, Gitu ayo. loh. Nah, sebelum aku ngomongin masalah topik di ekonomi nih Mas Krisma. Nah, bagaimana konfidenitas apa? Penting. Seberapa confident Mas? Maksudnya Mas Krisma ini untuk berkompetisi gitu kan, karena Mas Krisma ini kan kalau saya lihat dari beberapa nama di bursa calon wali kota ini kan yang paling muda nih gitu kan, yang lainnya kan mungkin jauh lebih senior mungkin kan gitu. Nah sebetulnya apa sih Mas yang membedakan, apakah memang Jogja ini butuh juga sosok-sosok yang muda itu gitu loh Mas sebetulnya gitu? Ya kalau saya nganu ya apa itu runut dulu, jadi sejak awal masuk politik, dulunya kan saya pengusaha. Oke. Nah, jadi masuk politik itu sebenarnya 2019 itu saya maju untuk pertama kalinya itu di DPRD gitu, dan memang bagi saya pikiran enteng-entengan saya pada saat itu politik itu keuntungan. Politik keuntungan, oke. Keuntungan, Oke. tapi bukan keuntungan uang. Kalau terus dulu keuntungan dari apa, Mas? pengusaha, uang. Ya. Oke. Nah, saya pernah mikir begini, kalau kita punya uang 1 miliar misalnya, Yes. kita bagikan ke 2.000 orang, Yes. berarti satu orang ya 500.000 kan ya? Betul. Oke, Ya, oke. Yes. 500.000. Mungkin itu langsung habis hari itu juga. Kalau kita pengusaha, kita punya uang 1 miliar yang mau kita sumbangkan nih, habis hari itu juga. Oke. Dan mungkin belum menyelesaikan persoalan hidup mereka. Masalah utamanya nggak selesai. Masalah utamanya nggak selesai. ya. Oke. Tapi mungkin nggak sampai segitu biaya yang dihabiskan. Kita terus punya kewenangan, punya kebijakan. Mungkin kita bisa nolong ribuan orang. Oke. Dengan kebijakan yang kita buat. Dengan kebijakan yang kita buat. Oke. Sehingga politik itu keuntungan Betul. bagi saya. Oke. Berarti dari sisi ekonomisnya itu yang dihitung ya. Jadi kayak oke, kalau aku usaha, aku misalnya mau membantu orang, sebatas berapa yang bisa aku kasih doang. Gitu kan. Tapi kalau kita masuk ke politik gitu kan, kita ada kebijakan,
nggak cuman sebatas berapa yang saya habiskan di situ atau saya keluarkan di situ, tapi kebermanfaatannya lebih lanjut gitu ya. Oke. Misalnya dulu saya mengkritisi terkait penyunatan jatah hidup. Ada namanya jadub. Hidup yang dibagikan ke masyarakat. Gitu. Karena ketika itu saya jadi ketua pansus, ada laporan ketika kita RDPU, rapat dengar pendapat umum. Nah, ketika saya kritis itu, akhirnya ya, kita langsung bisa menyelesaikan persoalan itu gitu. Bocornya di mana kita bisa tambal dan lain sebagainya. Siapa yang bermain di sana terus kita bisa temukan. Kok wani speak up ya? Iya, kok wani ngomong. Ya gini, karena mungkin kalau menurutku ya, anak muda itu cenderung nggak punya dosa masa lalu. Nah, jadi lebih berani. Kalau yang tua-tua kan banyak dosanya ya. Oh gitu. Jadi kamu bilang yang tua-tua banyak dosa. Iya. Dan lebih banyak dosanya daripada kamu, setidaknya. Lanjut Mas Iksan, lanjut. Nah, jatah hidup ini dibagikan ke berapa ribu orang penerima manfaat pada saat itu. Yang itu terus karena hanya satu omongan kita, satu kalimat kita di media, terus itu bisa jadi rapi semuanya. Hanya karena satu kalimat. Apa itu Mas? Ya karena kita bersuara, ada laporan, ini ada laporan akan segera kita tindak lanjuti. Gitu. Gitu. Kita kumpulkan media, gitu. Kita sebagai ketua pansus kita bicara seperti itu. Dan akhirnya semua jadi rapi penyerahan itu. Gitu loh. Mendadak rapi ya, yang biasanya enggak rapi ya. Terus ada Pak, ketika misalnya saya jadi ketua pansus perizinan. Nah dulu ada satu pengusaha Pak, dia punya ya satu tempat nongkrong lah. Tempat nongkrong di kota itu. Dia bilang begini, Pak, ini saya mau mengemukakan aspirasi. Jadi saya itu sudah dikeluarkan izinnya awalnya. Terus saya beroperasi 2 bulan, izinnya tiba-tiba dicabut. Dicabut lagi. Loh, lah karena apa? Saya bilang begitu. Ya katanya suruh bayar lagi 750 juta. Waduh. Loh. Lah kemarinnya itu waktu ngurus izin yang pertama sudah keluar biaya berapa? Sudah keluar 650 Pak. Gue opo Pak? Saya bilang gitu. Padahal harusnya nggak setinggi itu harusnya. Dan ya seharusnya namanya perizinan kan kalau toh ada biaya administrasi yang itu diatur dalam undang-undang berapa sih? Iya harusnya nggak memberatkan. Kalau misalnya ada restribusi PBG atau IMP persetujuan bangunan gedung paling berapa sih? Gitu loh. Nggak terus angkanya segitu kan gitu loh. Nah katanya kalau nggak menyerahkan itu gitu izinnya nggak bisa keluar. Kok aturannya jadi seperti itu? Saya bilang gitu. Gini Pak, itu kalau di total itu 1,3. Iya 1,3 M loh. Untuk bikin sebuah usaha gitu. Untuk izin belum tentu untung tuh usaha. Belum tentu untung. Terus itu sampean punya buktinya enggak? Kalau itu punya buktinya, itu tipikor, tindak pidana korupsi. Tapi kalau sampean nggak punya buktinya, gitu loh, itu fitnah. Gitu ya. Betul. Maksudnya ini fitnah terhadap pejabat terkait ya. Maksudnya yang berwenang atas itu, gitu loh, pada saat itu. Dia bilang apa? Pak, saya punya videonya, saya punya rekaman suaranya, saya punya bukti WA-nya, saya punya bukti dokumennya semuanya. Gimana? Kita bilang begitu. Terus Mas, ini menarik nih ceritanya nih. Aku jadi nggak mau buka usaha nanti soalnya. Izinnya semono bro. Ketika itu terus saya dapatkan dalam sebuah forum RDPU, biasanya kan ada doorstop Mas ketika rapat. Apalagi setelah rapat RDPU karena itu rapat dengar pendapat yang dengan pelaku usaha langsung, gitu ya. Itu ya saya sampaikan ke media ini ada temuan gitu, setoran 1,3 miliar. Gitu. Ya nanti kita sebagai pansus akan menyerahkan persoalan ini kalau memang ada dugaan itu dan terus kita sudah ngantongi bukti-buktinya. Ini bukti-buktinya akan kita serahkan ke aparat penegak hukum seperti itu. Nah, pasca itu semua macam-macam bergula. Kok wani toh? Kok wani toh? PKP siapa? Kok wani toh iki? Aku ora wani ngomong ya mesti nih. Wah, itu di halaman depan. Langsung
liput di koran lokal, media mainstream di halaman depan dan berapa koran itu ketua pansus titik 2 ada temuan 1,3 miliar dalam proses perizinan. Tapi ketika hanya satu hal itu yang saya lakukan dan hal itu bagi saya tidak tidak terus saya harus ber-effort yang luar biasa ya, karena kita kan hanya menerima laporan. Menerima laporan kita sebagai ketua pansus yang dilalai kita itu kalau bicara itu dilindungi sama undang-undang gitu loh. Anggota dewan itu ada dilindungi, Pak. Betul. Di undang-undang. Makanya sekarang ini kalau dalam masa transisi ini, insya Allah ini saya orang wani rodok kenceng-kenceng karena wis orang no perlindungan. Gitu. Iya. Kalau tadi dewan harus bersuara, Pak. Oh gitu ya. Enggak, yang udah-udah. Ya, memang harusnya kan kayak gitu. Iya, yang udah-udah sih secara deket-deket. faktanya benar, tapi dikenakan kasus UU ITE. Iya. Tapi kan beda, itu dulu rakyat jelata, Pak. Dewan beda, Pak. Beda. Kenapa yang namanya DPRD itu kepanjangannya adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Harusnya bisa menyuarakan. Apa sih keluhanmu, kita aja yang nyuarakan, nggak perlu kamu. Gitu loh. Karena kita itu yang punya imunitas. Gitu loh. Hak bicara kita itu dilindungi undang-undang, sedangkan kamu enggak. Kamu ngebicara ngawur iso dijerat UU ITE betul. Gitu loh. Tapi betul. Kita anggota dewan enggak bisa. Berarti kita harus deket-deket. Harus deket-deket sama anggota dewan. Makanya sebutannya kan lembaga perwakilan. Iya, gitu, betul. Kan begitu. Nice. Tapi kadang ada yang filosofinya nggak dapat, Pak. Iya. Jadi anggota dewan, tapi yo bisu. Iya. Lah ngapain juga gitu. Harusnya kan yang menyuarakan sebagai corong suaranya rakyat harusnya begitu ya, Mas ya, berarti DPR. Oke, berarti apakah Mas Krisma ini sebagai politisi yang masih muda, Mas, itu apakah karakteristiknya tuh harusnya pemuda itu seperti itu untuk kita lebih berani lagi mendobrak sesuatu yang itu nggak benar, harusnya nggak pas deh gitu. Ya, kalau saya begini, dimanapun saya kerja, baik dulu ketika saya jadi karyawan, terus saya jadi pengusaha, terus saya jadi anggota dewan, itu saya selalu bekerja berdasarkan tupoksi yang diberikan. Kewajiban yang diberikan kepada saya. Saya harus melakukan apa? Dulu misalnya waktu saya jadi sales untuk salah satu produk teknologi. Ya sudah, kerjaan saya jualan barang. Gitu loh, fokus gitu loh. Nah, dan ketika orang terus kritis itu dianggap sebuah prestasi, ketika dia menjabat sebagai anggota dewan, bagi saya enggak. Kenapa? Ya karena itu tugasnya. Udah jadi kebiasaan ya. Setuju kuwi sing tak omongi wingi, Bro, ning kontenku, Bro. Iya toh. Jadi betul. Tugasnya sales jual barang, tugasnya anggota dewan dia kritis, kan begitu aja. Betul. Ya kan, cuman kalau ada sama Simbah itu loh. Jadi cuman kan yang jadi kebanyakan hari ini kan anggota dewan kita suaranya dibungkam sama siapa? Enggak berani ngomong. Politik, siapa? Enggak berani ngomong. Ketua politik. Oke. Masalah. Nah, sekarang aku mau ngangkat satu isu nih, Mas Krisma. Gini. Jogja UMR-nya itu masih 2,3 sekian kalau nggak salah ya. Betul. 2,3 atau 2,4 gitu. ODGJ ya kan kalau orang bilang orang dengan gaji Jogja. ODGJ. Nah, sedangkan Mas, harga rumah di Jogja itu kita cari harga rumah 800 juta aja tuh RSSSS itu rumah sangat sempit sekali sehingga selonjor aja susah. Kalau kamu nyarinya di ujung Merapi sana masih bisa dapat itu. Gede loh tuh 800 juta. Jogja ya. Jogja. Oke, sip. Ya kan RSSSS rumah sangat sempit sekali sehingga selonjor aja susah. Udah 800 juta enggak dapat. Gitu kan? Nah, gitu. Nah, logika aku, Mas Krisma. Kalau misalkan suami istri deh gaji UMR, berarti kan katakanlah nggak nyampe 5 juta ya. 5 juta. Terus untuk biaya hidup dan lain sebagainya, untuk KPR 2 juta. Berapa puluh tahun mau lunas, Mas, rumahnya? Kan gitu. Nah, sebetulnya Mas Krisma, ini tuh mau gimana sih, Mas? Maksudnya apakah kita sebagai warga Jogja itu akhirnya cuma bisa menunggu warisan aja untuk punya rumah, atau apa sebetulnya yang bisa dilakukan, Mas? Cukup bisa itu beli 2 kali 1, Bro. Siapin. Itu rumah masa itu depan. Itu aja kadang mahal. Itu aja kadang. Itu aja nggak masuk biaya perawatannya, Bro. Iya, belum termasuk biaya perawatan.
Gimana Mas Krisma? Harusnya kebijakan seperti apa sih yang harus dikeluarkan untuk Mas Krisma kan juga kemarin kondisi dari bidang ekonomi kan Mas. Nah ini sebetulnya itu gimana Mas Krisma? Jadi kalau yang bisa dilakukan pemerintah ya tentunya ya karena kota Jogja ini karakteristik luas wilayahnya itu nggak besar. Iya. Itu satu. Oke. Terus kenapa harga tanahnya mahal? Karena memang jadi ibu kota, satu. Betul. Terus yang kedua tadi luas wilayahnya nggak gede. Ya. Sehingga tanah 100 meter di kota Jogja dengan 100 meter misalnya di Kabupaten Sleman. Jomplangnya ada. Selisihnya jauh. Ya. Karena memang pusat kota gitu. Iya. Supply and demand lah ya. Supply demand. Nah tapi pemerintah sebuah pemerintahan itu kan juga terus nggak hanya menjelaskan kayak begitu kan. Betul. Terus betul. harus ada solusi gimana terus nanti masyarakat yang berpenghasilan UMR atau MBR sebutannya masyarakat berpenghasilan rendah ini terus tetap bisa punya hunian. Betul. Ya kalau kita bangun rusun. Nah, dan Solusinya kita sudah punya 3 rusun ya sekarang ini. Satu di Bener, Cokrodirjan sama satu di daerah mana itu ada 3 rusun yang sudah dibangun oleh pemerintah kota yang setidaknya ketika kamu belum punya kemampuan finansial yang cukup gitu loh untuk membeli rumah setidaknya gitu dibanding nyewa rumah di luar sana kita bisa kasih fasilitas yang hampir sama tapi dengan harga yang murah setidaknya itu dulu. Jadi pemerintah ini programnya ada 2. Jadi pembangunan rusun dan bedah rumah. Bedah rumah itu kalau punya rumah yang kurang layak, terus ada anggaran untuk beli material, terus itu ada programnya juga. Tapi kan perkaranya kalau di Jogja tanahnya yang mahal. Iya. Kalau bangunan di Jogja sama di Sleman mungkin harganya sama per meter sekian, gitu kan? Iya, tanahnya yang lahannya yang nganu. Sehingga lahan inilah yang harus pemerintah yang take over. Gitu. Take over, kita bangunkan rusun rata di kota-kota besar begitu cara iya, karena udah nggak bisa melebar lagi harus ke atas ya. Harus ke atas, gitu loh. Kita sudah punya 3 rusun dan terus kita untuk melakukan pengembangan ekonomi di level basis masyarakat, ya kita harus menyesuaikan dengan potensi yang ada di kota Yogyakarta. Misalnya kota Yogyakarta ini yo adanya cuma pariwisata. Adanya hanya jasa pariwisata. Yang dijual cuma itu, pendapatan asli daerah kita pun ya 70% gitu dari sektor jasa pariwisata. Sehingga ketika industrinya itu ya sudah masyarakat ini dipersiapkan. Kan ada, kalau saya membaginya ada 2. Satu, orang itu ketika jadi karyawan dia kerjanya bagus, Pak. Ada orang yang terus dia kalau jadi karyawan nggak bisa, tapi kalau usaha hoki orang ini, gitu loh. Yang terus memang bisanya hanya jadi karyawan, ya sudah dilatih untuk memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk industri jasa pariwisata ini. Industrinya apa toh? Akomodasi misalnya. Nah, kita punya 712 hotel hunian hanya di kota Yogyakarta. Kota Jogja itu baru kota Jogja ya? Baru kota Jogja. 700 Mas? 712. Astagfirullahaladzim. Itu yang dulu juga saya kritisi. Yang punya izin baru 154. Banyak ya yang coba belum ya? Buka Google, siapa yang bicara? Apa saya. Ini? Mafia izin loh. Enggak kok bisa enggak punya izin tapi bisa beroperasi. Lah itu saya yang enggak tahu. Kenapa kok terus harus ada yang sekolah di akhir jabatannya kan gitu. Kok gak disemprit sih bro? Gak berani nyemprit Mas Krisma tadi. Kok tidak Husnul Khotimah kan begitu. Oke. Itu juga satu hal. Oke. Ya. Terus kalau masalah UMR-nya Mas Krisma, apakah menurut Mas Krisma nih UMR-nya ideal memang segitu atau sebetulnya bagaimana sih Mas yang tepat itu atau apa yang bisa kita lakukan untuk UMR-nya naik atau apa yang perlu dilakukan? Karena kondisi ini akhirnya dimanfaatkan beberapa perusahaan di Jakarta untuk pindah ke Jogja karena gaji UMR-nya masih kecil. Sehingga mereka bisa gaji masyarakat karyawannya dengan gaji kecil. Ya, jadi sebenarnya kalau peningkatan UMR itu saya kalau lihat itu ada kajian naskah akademik. Terus nanti kebijakannya diambil oleh daerah tingkat 1 untuk didistribusikan ke kabupaten kota. Jadi kabupaten kota ini kan menerima
nilai UMR. Yes. Jadi UMR kota sekian, UMR Kabupaten Sleman sekian, Bantul sekian, Kulon Progo, Gunung Kidul sekian. Gitu loh. Oh, jadi bukan ranahnya kota kabupaten? Bukan. Jadi bukan daerah tingkat 1 ya yang menentukan daerah tingkat 2 yang menentukan UMR-nya itu berapa. Nah, tetapi hal itu juga terus itu sudah kebijakan dari atas, jangan begitu. Iya betul. Iya, harusnya enggak begitu. Kita kan harus melakukan apa yang terus kita bisa ungkit gitu dari potensi di basis masyarakat ini yang terus bisa menjadi kemanfaatan ekonomi dari masyarakat itu sendiri. Jadi saya sering bilang bahwa kalau Gini rasio kita itu masih tinggi, sedangkan jumlah wisatawan kita itu terus meningkat di kota Jogja, rata-rata 3 sampai 4 juta wisatawan per tahun, begitu, berarti ada yang menikmati ini segelintir orang aja. Segelintir orang. Betul, karena Gini rasionya masih tinggi. Karena Gini rasionya masih tinggi, tingkat kesenjangan ekonominya masih tinggi. Nah, jangan-jangan masyarakat yang mayoritas ini itu hanya kebagian macetnya saja ketika high season, ketika musim libur tiba. Menarik. Jangan-jangan hanya kebagian macetnya saja. Nah, sebenarnya inilah yang harus menjadi concern utama sebuah pemerintahan, yaitu berkeadilan, memeratakan ekonomi. UMKM-nya harus lebih andil dalam perputaran ekonomi itu ya Mas. Kita kan bermitra Pak selama 5 tahun ini dengan Dinas Koperasi UKM. Satu hal saja yang saya mungkin sampaikan ya di sini. Kenapa toh kalau warga masyarakat diundang pelatihan ke dinas, pertanyaan pertamanya selalu ada uang sakunya enggak? Uang saku berapa? Betul banget lagi. Bener lagi. Bukan ilmunya tapi uang sakunya. Bener lagi. Kenapa? Berarti pelatihan yang selama ini diselenggarakan oleh dinas belum dianggap memiliki manfaat real bagi yang diundang atau peserta pelatihan yang hadir. Karena bukan cari ilmunya, cari uang sakunya itu. Nah, coba ASN disuruh kamu besok di Klatim ya. Ada yang tanya, izin Pak, uang sakunya berapa? Enggak ada Pak. Anggota Polri, besok kamu Sespim ya. Siap Dan. Kapan saya berangkat? Iya. Karena apa? Sespim, di Klatim itu sangat berpengaruh dan punya kemanfaatan real bagi karirnya dia. Nggak ada tanya uang sakunya berapa. Betul. Besok kamu sesko, kolonel, sesko untuk dapat sekolah staf komando. Betul. Siap, komandan. Beda sama ini Mas Krisma. Kalau Mbah Gondrong bikin pelatihan, itu orang bayar 2 juta, 3 juta juga datang mau. Orang yang bayar, itu kan Mbah? Iya betul sih, tapi menarik betul. Kayak berarti memang UMKM-nya itu tidak merasakan dampak nyatanya dari aku dapat dualisme di sini bahwa dari sisi UMKM-nya itu efeknya adalah menang aku. Bahwa dia ngerasa selain kurang bermanfaat ilmunya karena beberapa kali dia ngikutin kok nggak ada manfaatnya karena pembicaraannya nggak expert dan segala macam. Atau ya udahlah memang ciri khasnya memang aku harus terima sesuatu dari pemerintah, kapan lagi ngicipin duit dari pemerintah gitu kan. Nah gini, jadi pelatihan yang sering dilaksanakan itu kan, kalau kita bicara nganu aja lah, batik misalnya, batik ekoprint, batik jumputan, perkaranya setelah dia keluar dari lokasi pelatihan, bisa nggak dia bersaing setidaknya di pasar Beringharjo aja, di rumahnya sendiri. Wangel. Di rumahnya sendiri, kita nggak usah bicara ekspor dulu, kita nggak usah bicara ekspansi ke seluruh daerah yang ada di Indonesia. Di pasar Beringharjo, di rumah kita sendiri bisa nggak bersaing? Kenapa? Karena terus pasca itu dibiarkan masing-masing ini mandiri beli bahan baku sendiri. Dulu pernah saya usulkan, kenapa toh kita kan punya badan usaha milik daerah aneka usaha. Mbok dibelanjake karo BUMD. Jadi bahan baku UMKM kita ini kan semua terdata Pak. 2.250 UMKM ada di Kota Jogja. Dan terdata berdasarkan
klasifikasi bisnisnya atau unit usaha yang dijalankan. Misalnya F&B berapa, terus kerajinan berapa, oleh-oleh berapa, gitu itu ada, gitu loh. Nah, kalau sudah ada klasifikasinya kan bahan bakunya ini sebenarnya terbaca. Mereka ini misalnya bikin kebutuhannya batik, apa? Ya kan? Oh, kebutuhannya adalah kain. Betul. Misalnya kebutuhan utamanya, basicnya kan adalah kain misalnya. Order kain 10 meter dengan 5.000 meter harganya kan lain, Pak. Harganya lain. Nah, BUMD ngorder ke 5.000 meter untuk dijual retail kepada pelaku UMKM-nya. Pelaku UMKM. Sehingga apa? Pelaku UMKM bisa mendapatkan harga bahan baku yang murah. Betul. Itu termasuk bagian dari konsep koperasi originalnya juga seperti itu ya kayaknya. Konsep koperasi originalnya seperti itu, Pak. Iya. Jadi tadi loh saya kan pernah atau sering saya sampaikan bahwa kita ini dilatihnya sudah semuanya. Pelatihan membuat produk sudah, pengemasan produk sudah, memarketingkan produk sudah, ya, buat produk apapun itu sudah dilatihkan, pameran sudah kita fasilitasi. Yang belum itu dilatih untuk jadi orang kaya. Woi, miskin sambat sukira siap. Iya, Pak. Iya, betul. Loh, cara jadi kaya ya ono jalannya. Betul. Gitu, kamu mau usaha apa? Kalau kamu mau kaya dari unit bisnis ini, yuk ada jalannya. Gitu loh. Caranya begini. Oke. Nah, ketika terus nanti BUMD itu bisa menjadi gudang suppliernya para UMKM ini, UMKM terus bisa dapat harga bahan baku murah, mereka terus bisa bersaing, Pak, karena ongkos produksinya tidak tinggi, lebih kurang dari mengurangi ongkos produksi yang ketika dia tidak order. Mas Krisma sambil Mas Krisma loh. Atau gini. Kalau misalnya memang kita ini kan kita bisa hitung ya, orang Jogja yang makan bakpia berapa banyak, orang Jogja yang beli batik itu berapa banyak, lebih banyak pembelinya di luar, wisatawan, sehingga peluang untuk berkompetisi dengan pengusaha-pengusaha besar di bidang oleh-oleh ini juga UMKM kita jadi kalah bersaing. Betul. Nah, sementara kalau untuk berkolaborasi juga enggan, karena seringkali UMKM-nya cenderung dikalahkan oleh si pengusaha besar. Nah, kalau misalnya mereka ini dilatih menjual produknya keluar dari Jogja, karena kalau nunggu wisatawan aja, ya tadi jatuhnya banting-bantingan harga misalnya gitu. Itu bisa menjadi solusi nggak sih menurut jenengan, Mas? Sebenarnya bisa, apalagi sekarang kan kita tidak direct selling ya. Betul. Kita sudah lebih banyak melakukan transaksi itu e-commerce. Ya, online. Dan platform digital itu sudah banyak sekali ya. Dan itu bahkan ya tidak berbiaya gitu. Betul. Kita bikin toko itu gratis gitu loh di platform digital itu. Nah, itu sebenarnya sangat memungkinkan asalkan mindset kita jadi kita harus rubah. Karena ketika kita direct selling, kita retail yang direct selling itu ya kita jualan ini nunggu pembeli datang. Betul. Tapi kalau kita ke e-commerce itu kita lihat yang sekarang sedang tren apa. Kayak tadi saya contohkan misalnya kalau sekarang ini banyak anak muda yang menggunakan kaos polos atau ada gambarnya mungkin simple, ya kamu jangan jual kaos yang full print. Betul. Papayu gitu loh. Ya gak ada yang beli gitu loh. Jadi lihat potensi pasarnya apa gitu ya. Terus misalnya, sekarang saya mau jual batik nih. Batik yang sedang tren di anak muda itu batik modern kah? Misalnya batik-batik yang itu kontemporer, kontemporer. Nah, atau batik yang terus itu batik pattern. Jadi kalau parang yuk dibuat parang. Gitu. Yang sedang ngetren apa? Ternyata batik kontemporer gitu loh. Ya sudah kita jual itu. Jangan maksa jual ini. Gitu. Nah, atau yang kedua, ketika kita bicara terus kita nggak bisa ngejar quantity atau menekan angka produksi, kita jualnya value. Nah, jadi misalnya kita jualan batik ya yang kita jual cerita dari batik ini, pemrosesan dari batik ini, gitu loh, sampai terwujudnya satu lembar kain ini ceritanya bagaimana. Dan ada beberapa kali saya ke lapangan itu, ada batik itu
yang terus pengrajinnya bisa kita tuliskan sejarah hidup singkat kita, terus dia wujudkan dalam kain batik. Jadi yang dijual value, gitu loh. Sehingga kalau pilihannya hanya dua, kita menekan produksi dengan cara tadi, atau kita meningkatkan value yang nambah value-nya sehingga harganya juga akan lebih berharga gitulah ya, karena value di dalam produknya juga. Orang jual beli barang antik, Pak. Yang dijual apa? Historinya. Histori dari barang ini. Barang ini dulu siapa yang punya, yang buat barang ini siapa, terus ini sejarahnya pernah dipegang oleh si A, si B, si C, yang itu adalah tokoh adat, tokoh budaya, tokoh nasional misalnya. Kan begitu, yang dijual story-nya. Gitu loh. Makanya saya agak bingung sih, infrastruktur atau fasilitas yang ada di Jogja ini, bahkan orang Wonosobo, orang Purworejo, itu kalau mau kirim produk tanaman atau barang hidup, itu karantinanya kan di Jogja. Bahkan Jogja ini punya bandara yang konon bisa menampung pesawat kargo terbesar sekalipun, karena sudah pernah pesawat kargonya Rusia itu pernah mendarat di Yogyakarta. So, kenapa kok alasan dengan fasilitas seperti ini kok kita masih susah ya Jogjanya gitu. Makanya perlu kayaknya peningkatan UMKM-nya juga makin. Berarti tadi poinnya adalah harus belajar jadi orang kaya. Dan juga pola pikir OPD atau organisasi organ pemerintah daerah gitu, dinas-dinas yang itu terkait dengan perekonomian juga harus mulai berpikir ke arah sana. Jadi berpikir ala pengusaha. Kalau mau kita bicara pendidikan untuk UKM. Jadi jangan pakai pola pikir yang konvensional yang asal menghabiskan anggaran saja. Tapi ketika kita menyelenggarakan pelatihan, berapa toh yang ada dampak positif surplus misalnya secara omset misalnya dari pelatihan yang kita buat selama 1 tahun ini. Lah emang selama ini tuh apabila OPD itu melakukan kegiatan, apakah tidak ada matriks pengukurannya, Mas? Metriknya kan kegiatan, terselesaikan. Rencana kegiatan, rincian program, terus output. Nah, output kegiatannya kan bahwa setelah melakukan pelatihan sekian UMKM. Oh, dampaknya tidak diukur. Dampaknya tidak diukur. Nice. Ini perjalanan panjang, tapi kalau aku boleh lompat, ini yang lagi hot-hotnya di Jogja lah, yang sampai sekarang, dan kebetulan Mas Krismanya udah pernah bersentuhan langsung. Apa itu? Ya nggak ujung tuntasnya belum selesai sampai hari ini, masalah sampah. Bahkan isunya dari para teman-teman pelaku usaha, terutama yang di perhotelan dan bidang food and beverage. Mereka sampai harus bayar lebih untuk membuang sampah. Iya, Mas. Untuk membuang sampah. Sekarang soalnya di lingkungan itu harga pembuangan sampah naik 2 kali lipat. 2 kali lipat. Yang tadinya 50.000 jadi 100.000. Tapi ngambilnya itu 2 kali lebih lama. Yang tadinya diambilnya seminggu 3 kali, sekarang jadi seminggu sekali. Seminggu sekali, betul. Itu pun kalau nggak luput. Jangan ini masalahnya apa Mas Kris, Mas sebetulnya, Mas? Jadi sejak tahun 2021 itu saya jadi ketua Pansus Raperda Pengolahan Sampah Kota Yogyakarta. Enggak salah dong, berarti saya nanya, udah pernah ngalamin di situ. Dulu sampah belum seksi, Pak. Ketika digelontorkan besok rencana pansus ini yang mau masuk ke pansus sampah ini enggak ada yang masuk. Gitu loh. Maksudnya orang gan bahas sampah gitu loh. Wopo ora ana duweke ning ngono kuwi. Jangan dibuka gitu loh. Topik pembicaraan belum isu penting, belum isu penting. Ini loh suka antipati banget itu loh. Nah, kok suka jujur gitu loh kadang-kadang. Ya. Nah, di tengah perjalanan pansus itu sudah ada isu bahwa Pemda DIY akan menutup yang namanya TPA Piungan. Karena sudah over capacity. Jadi gunung sampahnya sudah 40 meter dari permukaan tanah. Sudah ada. Maksudnya desas-desus kayak begitu. Intinya perencanaan nanti TPA Piungan ini akan direnovasi dan lain sebagainya. Sudah ada. Nah, pada saat itu saya sampaikan, yuk mbok coba kita simulasikan tantangan sampah di Gonta ini perharinya berapa, dan yang dibuang ke TPA Piungan berapa, dan kalau TPA Piungan misalnya ditutup sekian ratus ton ini kita mau apakan? Harusnya bisa disimulasikan dong. Harus disimulasikan, gitu loh. Nah, terus pada saat itu, kita itu nggak usah rumit
rumit-rumit begitu loh. Maksudnya berpikirnya sederhana saja. Oh, kota Jogja ini karakteristik wilayahnya lahannya sempit. Ya. Terus keterbatasan lahan. Yes. Tapi kan yang punya persoalan sama dengan kita di Indonesia ini, itu kan nggak cuma kita itu nggak cuma sendiri. Iya, betul. Banyak kota juga yang punya persoalan yang sama, keterbatasan lahan, kepadatan penduduk dan lain sebagainya. Pun di luar negeri juga sama, gitu loh. Di Jepang juga kayak begitu, di Korea, di China malah luar biasa kepadatan penduduk. Iya, betul. Tapi kenapa kok mereka bisa menangani sampah dengan baik? Oh, berarti kita harus mencontoh metode. Coba kita amati metode yang dilakukan apa, terus kita mencontoh, kita memodifikasi, menyesuaikan dengan kearifan lokal kan? Yes, betul. Sederhananya seperti itu. Nah, kita itu sudah melakukan tahapan yang dilakukan di negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, China, Taiwan, Singapura itu kan 3R, reduce, reuse, recycle. Okay. Makanya sekarang ada TPS 3R. Kan artinya reduce, reuse, recycle. Kan begitu kan. Sebenarnya sudah edukasi ke masyarakat, mungkin masih ada yang sampahnya dicampur, misalnya pemisahan sampah organik, anorganik gitu. Di level masyarakat itu kita sudah sampaikan gitu. Walaupun ya masih ada 1-2 orang itu yang terus sampah organik dan anorganik dicampur. Tapi ya kan edukasi itu sifatnya nggak bisa instan kan gitu kan. Terus yang masih bisa digunakan lagi, misalnya botol yang terus nanti masih bisa digunakan lagi atau bahkan masih bisa ada nilai ekonominya, ya nggak usah dibuang. Itu juga udah edukasi, ya kan. Terus recycle ini pemerintah kota sudah lakukan belum? Sudah, dengan metode RDF. Jadi sampah-sampah masuk terus nanti dijadikan bahan bakar, dikirim ke pabrik pupuk. Ya, jadi di recycle, ya, daur ulang sampahnya. Dan di daur ulang banyak, kita punya berapa itu bank sampah 14 kalau nggak salah. Itu bank sampah itu yang terus dari bank sampah inilah banyak sampah yang didaur ulang. Artinya 3R ini sudah dilakukan. Singkatnya begitu. Nah, selanjutnya ada heat recovery. Nah, ini yang belum. Apa itu Mas heat recovery? Heat recovery adalah yang bakar sampah dengan insenerator. Orang kan pada kalau bicara insenerator ini kan ya kayaknya cuma saya yang bicara terkait dengan ini. Orang takut. Takut misalnya benturan dengan aktivis lingkungan, benturan dengan ini apa segala macam. Tapi kan kita itu bicara bakar sampah, jangan dibayangkan kayak bakar sampah pada umumnya. Bakar sampah neng kampung gitu. Iya, kita bikin galian di halaman rumah kita, tunggu sampah kering, gerujuk bensin diopong, bukan begitu. Dan sekarang itu sudah ada insenerator yang bahkan tidak berasap. Dan kita kan ada uji emisi, sertifikasi KLHK, kan begitu. Dan itu sudah bertebaran di e-katalog. Nah, heat recovery inilah yang terus belum diadakan oleh pemerintah kota. Baru terus karena dinamika, makanya itu kenapa kok setelah berproses di DPRD, ini kok kenapa kok pengen geser ke balai kota itu karena ya itu Pak, untuk memutuskan itu ya 2021, 2022, 2023, 2024 baru dianggarkan untuk pembelian insenerator. Berarti baru dianggarkan 2024? 2024. Baru bisa eksekusi 2025 berarti? Di perubahan 2024. Perubahan 2024. Padahal kalau kita lihat dari percontohannya, beberapa negara belajar tuh ke Banyumas. Nah, yang bahkan pengolahan sampah itu sampai bisa menghasilkan biosolar bahkan. Nah, gitu. Harusnya kan Jogja nih bisa nyontoh tuh yang. Berarti sebenarnya permasalahan sampah ini bukan tidak bisa disolusikan, hanya mau tidak mau aja Mas. Betul? Ya, willingness. Sekarang gini Mas, kita jujur ya. Apakah semua jenis sampah itu bisa diolah? Bisa jadi biosolar, tapi hanya sampah plastik. Betul. Yang lain? Ada yang sifatnya residu, sampah yang tidak bisa diolah kembali, dimanfaatkan kembali, dijual juga tidak bisa sudah.
Ya, kalau nggak gitu ada, kalau semua jenis sampah bisa diolah, nggak akan ada gunungan 40 meter itu di TPA Piungan. Logika iya betul. Iya. Oke, iya itu enteng-entengan aja. Betul. Kalau semua jenis sampah bisa diolah, nggak akan ada gunungan sampah, nggak akan ada tumpukan sampah di mana-mana. Iya, betul. Artinya ada sampah yang sifatnya residu. Iya. Nah, residu inilah kalau di negara-negara maju seperti tadi yang saya jelaskan, di Jepang, di Korea, di Cina, Taiwan, Singapura, itu dimasukkan ke insenerator. Heat recovery itu. Heat recovery namanya. Baru nanti misalnya hasilnya jadi abu, itu bisa jadi campuran paving block lah, terus jadi briket, arang dan lain sebagainya, yang itu terus biasanya cuma dibagikan. Saya baca-baca ya, karena saya juga belum pernah meninjau langsung ke misalnya pengolahan sampah di Jepang, Korea Selatan, itu belum pernah. Gitu loh, saya cuma baca-baca artikel saja. Itu biasanya dibagikan ke warga masyarakat. Oke. Gitu. Loh, terus kenapa selama ini nggak diselesaikan gitu Mas? Sebenarnya apa yang menjadi yang bikin sulit itu apa gitu loh Mas? Ya, yang bikin sulit itu karena Krisma ini hanya 1 dari 40 anggota dewan. Nice. Itulah kenapa saya pengen geser ke balai. Ya, berarti masalahnya cuma mau nggak mau ini. Willingness lah ya masalahnya. Iya, masalahnya ini udah jadi masalah klasik di Indonesia. Dan terus, sebenarnya solusinya adalah apa? Kita harus menghadirkan swasta, mau tidak mau. Betul sih Mas. Kalau itu aku setuju banget sih Mas. Swasta dan masyarakat harus ikut Canco Taliwondo, gotong royong terlibat. Kalau enggak bisa menyelesaikan sampah. Karena apa? Persoalan utama itu bukan hanya lahan, bukanlah apalagi anggaran. Kalau anggaran duit ada Pak, alat insenerator berapa sih? Gitu loh. Dengan postur APBD kita ya. Dan besar tadi si Mbak habis cari tahu. Berapa tadi kamu cari tahu? Anggaran APBD kita ya 1, sekian lah. Kemarin hampir 2 triliun. Sekarang 2,1 triliun. Gitu loh. Maksudnya dengan urgensi seperti saat ini harusnya gitu bisa, nggak jadi masalah. Harga alat yang kalau kita pernah harga insenerator misalnya kita pernah ke Pindad, itu harganya 2,5 miliar. Maksudnya dengan postur APBD yang sekian ya. Raspiro bukan duit 2,5 miliar kecil. 2,5 miliar itu banyak. Iya, proporsinya berbanding proporsi dan dengan urgensinya betul. Isu utama sekarang kota Yogyakarta ini kan sampah. Itu kan jadi kecil. Betul. Iya, karena itu isu penting juga. Bahkan kalau saya lihat gitu bisa juga pakai dana keistimewaan Jogja misalnya. Nah, bisa. 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 Yang penting dana keistimewaan itu tidak langsung diberikan kepada masyarakat. Selagi untuk berkebaikan masyarakat masih bisa, Pak. Oh gitu. Salah satunya yang urgent. Gak tahu sih kalau itu aku. Aduh, suka bikin jebakan. Gak tahu sih kalau no comment. Saya Mas juga gak berani komen. Oke, berarti harusnya masalah sampah ini bisa segera disolusikan. Ya, harusnya bisa disolusikan. Tinggal mau apa enggak? Kalau enggak bisa. Saya jamin enggak bisa. Swasta sebagai operatornya atau bagaimana yang dimaksud Mas Krisma? Sebagai operator. Karena apa? Karena persoalannya tidak hanya lahan, tidak juga anggaran, melainkan fleksibilitas. Menarik. Fleksibilitas betul. Karena kita itu urusan sosialnya yang paling sulit untuk urusan sampah. Coba pemerintah kota berapa kali ditolak warga. Oke. Jadi warga protes tentang sampah nih. Begitu kita bikin kewenangan oleh warga setempat ditolak. Iya. Oh, berarti faktor sosialisasi dan edukasinya belum nyampe. Sosialisasi, edukasi, ya, fleksibilitas itu tadi. Ya. Fleksibilitas hal yang lain. Gitu loh. Yang kalau tidak perlu menunggu proses penganggaran dan baru ada tahun depan. Betul. Oh gitu, Pak. Iya, betul juga. Harus saya melibatkan swasta kayak begitu. Iya. Berarti kalau sebetulnya kalau hal-hal yang ini penting buat masyarakat atau ngomongin ini masalah sosial juga gitu. Nah, ini sebetulnya bisa ya kita bekerja sama berkolaborasi berkolaborasi dengan swasta sebetulnya bisa banget ya. Kan kerjasama daerah dengan swasta itu sudah diatur. Oke, dan dengan itu harusnya pergerakan bisa lebih agile, lebih lincah gitu ya. Dan yang enggak make sense itu malah ketika daerah bekerja sama dengan daerah. Karena apa? Bahasanya nanti restribusi yang batas atasnya hanya 81.000. 81.000 ini bicaranya bukan ngolah sampah, ini buang sampah. Mindahkan sampah dari titik A ke titik B. Itu aturan undang-undang. Iya betul, bukan misalnya kita kerja sama swasta, bahasanya tipping fee.
Betul. Batas atasnya 600.000 kita bisa ngolah dalam bentuk apapun. Iya nggak cuma diambil tapi juga diolah ya Mas. Mau dibakar, mau dijadikan tadi solar, mau dijadikan apalagi bahan bakar yang lain. Oke, menarik banget ini masalah sampah, harusnya bisa segera terselesaikan. Tapi kan ini belum selesai. Aku masih punya satu pertanyaan yang PR banget. Apa nih? Jogja adalah kota pelajar. Yes. Semua orang setuju dengan itu dong. Lulusan SMA di Jogja untuk masuk ke perguruan tinggi cuma 9%. Nah, ini menarik. Ada solution. Nah, ini juga soalnya gini Mas Krisma, sorry. Ini kan teman-teman juga ada yang baru kuliah juga, masih kuliah juga. Ini semua penerima beasiswa semua Mas, dari orang tuanya. Betul. Beasiswa orang tua. Betul. Oke. Nah, ini kemarin tuh sempat isu mengenai bagaimana sekarang kuliah mahal. Ya kan, bahkan kampus negeri aja, negeri ya Mas, bukan swasta. Iya. Negeri aja tuh mahal sekarang UKT-nya gitu. Kedua, beasiswa dari pemerintah Jogja itu bukan untuk orang Jogja, untuk orang di luar Jogja. Masa iya? Aku nggak ngomong lo itu. Aku nggak ngomong lo itu. Iya, besok kita buka data. Oke. Nah, tapi poinnya adalah ini kuliahnya sekarang semakin mahal. Nah, hal ini didukung dengan data gitu. Saya baca juga artikel dari ui.ac.id ini, dia bilang bahwasanya hanya 9% lulusan SMA di DIY yang melanjutkan ke pendidikan tinggi. Gak nyampe 10%. Gak nyampe 10%. Hanya 9%. Hanya 9%. Sisanya jadi ini kasir Alfamart. Oh enggak, sisanya mungkin bikin podcast. Jadi influencer. Sisanya bikin podcast. Sisanya klitih tadi itu. Nah, sebetulnya aku mungkin tahu ya, kalau misalkan mungkin kayak biaya pendidikan itu bukan ranahnya pemerintah daerah juga sebetulnya. Universitas apalagi gitu kan. Nah, tapi sebetulnya apa sih Mas yang saya nggak mungkin katakan pun tidak menanyakan Mas Krisna sebagai pejabat gitu, pejabat daerah. Tapi aku lebih menanyakan sebagai warga negara juga Mas. Sebetulnya kalau menurut Mas Krisna ini ada apa sih sebetulnya gitu? Atau apa yang bisa kita lakukan untuk melihat untuk menghadapi isu ini gitu Mas? Jadi kalau misalnya kita bicara ya, ngobrol gitu, anak muda ya. Karena kan yang mau kuliah itu yang barusan lulus SMA. Barusan lulus SMA, betul. Kan? Itu ada yang memang ora gelem sekolah meneh. Jadi dari hatinya wis ora gelem sekolah, maunya kerja misalnya. Ada. Itu mungkin berapa persen. Tapi ada yang mau terus sekolah tapi tidak mampu, kan begitu. Tidak punya berarti biaya. Tidak semuanya itu bukan karena tidak mampu. Memang ada yang itu adalah pilihan berarti ya. Adalah pilihan. Misalnya mau menekuni podcast misalnya. Atau podcast terus itu. Atau jadi TikTokers misalnya. Atau mereka taat sama aturan pemerintah, wajib belajar itu cuma 9 tahun. Aduh. Lanjut Mas. Tapi kalau kita di pemerintah daerah ya, dan wajib belajar 12 tahun ini. 12 tahun ya, bukan 9 tahun. SMA ini itu memang kita sudah gimana ya, anggaran kita per tahun aja untuk pendidikan itu 400 sampai 500 miliar. Betul. Itu kalau dari APBD yang kemarin itu posturnya sudah hampir 30%. Ya, betul, dari 30%. total APBD ya. Itu dari mulai pembiayaan sarana bagi prasarana, sarpras, terus tenaga pendidik, terus siswa yang tidak mampu, yang itu tidak hanya uang SPP-nya saja yang kita gratiskan, tapi juga diberikan fasilitas penunjang kebutuhan dia untuk sekolah. Tas atau apa segala macam. Nah, pun juga kalau yang terus tidak bisa mengakses ini, ada tunggakan uang SPP sampai dia mau lulus sehingga ijazahnya nggak bisa diambil, pemerintah kota yang ngambilkan ijazahnya. Tapi itu dengan survei. Survei artinya apa? Memang orang ini benar-benar tidak mampu. Ada pengecekan. Bukan pura-pura nggak mampu gitu ya. Bukan terus ini nggak kebayar SPP-nya ini karena dibuat main PlayStation kan begitu. Atau nongkrong di warnet. Misalnya begitu. Nah, itu memang melalui survei dan itu rata-rata semua program itu semuanya berjalan sudah. Nah, masalahnya kan terus yang kita
dalam tanda kutip ya, bukan jadi kewenangan kita itu kan yang pasca SMA ini. Betul, ya, betul, gitu. betul. Nah, ini yang butuh kebijakan saya rasa pemerintah pusat ya untuk ya ada mekanisme misalnya lebih menggencarkan lagi terkait dengan beasiswa, terus bagaimana cara kampus ini terus pengelolaannya jangan seperti korporasi, walaupun kampus swasta itu mandiri dalam pengelolaannya, tapi yo terus ojo koyo PT gitu loh. Dume perguruan tinggi jo PT sih, iya. Tapi beda PT gitu. Ya teratas banget ini ya. Saya rasa pemerintah bisa mengkaji itu, membuat naskah akademiknya agar supaya apa? Agar supaya pendidikan ini walaupun tidak gratis tapi terjangkau. Betul. Jadi terjangkau oleh seluruh elemen masyarakat. Gitu. Jadi jangan terus yang bisa menjangkau hanya yang ekonomi menengah ke atas misalnya. Ekonomi menengah ke bawah juga harus bisa menjangkau pendidikan setinggi mungkin. Nah, itu sebetulnya tuh bisa di soalnya kan gini Mas, kalau misalkan universitas nggak usah yang swasta gitu, yang negeri yang sekarang itu masuk ke PTNBH itu kan dia mengelola keuangannya dia juga sendiri gitu kan. Nah sebetulnya tuh yang salah ada di mananya Mas? Kenapa kok sampai biayanya tinggi? Apakah kurang subsidi dari pemerintah atau apa sebetulnya? Termasuk gitu? Juga subsidi ya, subsidi bagi operasional kampus ya, yang itu mungkin seharusnya ya kalau mau menekan biaya untuk biaya uang mahasiswanya, ya kita harus memberikan subsidi yang lebih kepada kampus-kampus ini ketika memang bicara operasional realnya. Betul. Itu di angka sekian. Ini kalau kita tidak menerapkan uang gedung sekian atau apapun bentuknya uang semester sekian, itu ini yang nanggung operasional ini siapa? Betul. Gitu. Misal gaji karyawan, gaji dosen, terus operasional gedung dan lain sebagainya. Nah, itulah yang terus kekurangan itu biasanya disubsidi oleh pemerintah. Lah wong apa itu bahan bakar aja disubsidi tuh. Betul. Ya. Pendidikan yang lebih penting. Betul pendidikan enggak. Iya. Nah, sebetulnya balik tadi Mas. Terakhir nih. Kalau tadi itu masalahnya adalah biaya, itu oke lah, ada apa namanya kewenangannya dari pemerintah pusat gitu kan, bukan pemerintah daerah. Nah tapi kalau bagian yang tadi Mas Krisma sebutkan bahwasanya memang dia nggak berniat itu masuk perguruan tinggi. Nah apakah menurut Mas Krisma mindset ini udah betul atau perguruan tinggi itu penting loh gitu? Jadi kalau bagi saya perguruan tinggi itu membentuk pola pikir. Ya kan? Ya. Terus yang kedua adalah membentuk jaringan. Jadi ketika kita S1 ya kita punya teman-teman satu angkatan ini. Ada jaringan, nanti kita S2 jaringannya beda lagi, S3 nanti jaringannya beda lagi. Saya rasa membentuk pola pikir dan jaringan ya. Dan juga begini, kita kan kalau dosen saya dulu itu dia tahu kalau kita nggak sering baca buku. Kamu nggak sering baca buku ya? Dosen kita itu tahu. Karena apa? Pilihan katanya. Betul. Jadi memang membentuk juga apa itu vocabulary, diksi gitu, pemilihan kata gitu. Kalau sekolah walaupun gitu kita ya butuh untuk praktek langsung ya di lapangan gitu ya. Misalnya politik itu hitung-hitungannya begini, misalnya saya di politik gini, tapi ternyata di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diteorikan karena menyesuaikan karakteristik masing-masing daerah misalnya. Ya praktek langsung itu memang harus, tapi memang sekolah itu ya membentuk pola pikir gitu, memperbanyak diksi dan lain sebagainya. Banyak ya. Ini sampai kolesterol loh obrolan ini. Daging banget. Kolesterol. Tapi mudah-mudah berani ya Mas Krisma. Ya itu makanya mudah-mudahan dengan podcast ini semakin banyak Krisma berikutnya dari generasi muda kita. Amin. Jadi jangan FOMO doang tapi ya. Karena vibes-nya sekarang muda ini baru naik gitu kan, terus FOMO asal aja maju. Tapi ya kalau bisa kita sebagai pemuda itu juga meningkatkan literasi kita, pemahaman kita, kompetensi kita, sehingga kita juga layak untuk bersuara
dibuat negara kita. Betul, betul sebetulnya gitu. Nah Mas Krisma, pertanyaan penutup Mas Krisma. Tadi katanya terakhir, masih penutup. Ini apa closing statement. Oh, closing statement. Buat Mas Krisma. Closing statement buat Mas Krisma. Nah, saya doakan Mas Krisma ini lancar Mas jalannya. Tapi what if ternyata Mas Krisma belum diberi kesempatan untuk memimpin Jogja? Apa yang akan Mas Krisma lakukan? Apakah tetap memperjuangkan rakyat atau kayaknya udahlah mundur aja dari dunia politik gitu? Kalau mundur sih enggak ya. Oh enggak ya? Oke. Cuma nah ini. Cuma ya mungkin apa ya? Kita tetap menjadi bagian di luar pemerintah nanti yang terus ya memberikan kritik-kritik membangun begitu, tapi mungkin tidak sekeras dulu. Karena dulu kita itu ada tamengnya, Pak. Enggak punya privilege. Enggak punya privilege saya. Enggak punya privilege. Terus terang pin kita sudah enggak ada. Iya, betul. Yang itu terus nanti apa ya? Ya adalah tanggung jawab yang sekarang di perwakilan. Kalau toh kita jadi siapapun kita bicara secara general aja. Siapapun yang jadi kepala daerah itu harus paham, ini agak sedikit serius, bahwa dia bertanggung jawab atas 400.000 lebih jiwa di kota Yogyakarta, setidaknya atas hak dasarnya. Dan semua itu akan dipertanggungjawabkan nanti. Gitu. Sehingga jadi kepala daerah, wali kota mau bupati itu ya tidak cuma warawiri ke sana kemari pakai plat merah AB1A minta kawal lagi ya. Bukan itu, potong pita dari satu panggung ke panggung yang lain, pidato dari satu mimbar ke mimbar yang lain, bukan begitu. Tapi kita harus punya apa ya? Di dalam hati kita ini diberikan beban tanggung jawab 400.000 lebih jiwa ini, yang setidaknya ketika hak dasar mereka ada yang luput, itu menjadi tanggung jawab kita, dan itu akan dipertanggungjawabkan. Kenapa sih pejabat-pejabat nggak punya pikiran kayak gini, coy? Pak, ingat ya, pemerintah itu bekerja buat kita, coy. Dia bertanggung jawab atas hidup kita, enggak juga sih. Dan gini Mas, kalau belum diberi kesempatan bagaimana? Lah, uang pekerjaan kok diperebutkan. Ini pekerjaan berat. Ya, betul. Kita kerja yang lain. Iya. Yang penting siapa tahu mau jadi host habis ini kan. Yang penting hidupnya punya kebermanfaat lah buat masyarakat setidaknya gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Krisma. Ini ngobrol-ngobrol kayaknya udah lama ya? Berapa menit? Udah 1 jam, luar biasa. Kayak 60 menit ya. Iya, kayak baru 60 menit ya. Kayak baru 60 menit. Oke, thank you so much Mas Krisma. Saya doakan semoga apa yang dituju diberi kemudahan gitu kan. Dan semoga Jogja jadi lebih baik. Ya, terus berkembang, terus bertumbuh ya kan. Bukan berarti yang lama itu buruk, tapi pasti kita bisa bertumbuh terus. Tapi gitu kalau dari saya yang tua gitu ya, berharap bahwa akan timbul anak-anak muda juga yang enggak antipati sama pertumbuhan bermanfaatan lah. Berani, cerdas ya kan, dan terus bergerak. Mantap banget sih. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa like, subscribe, ngomong apa sih aku? Like, subscribe, and comment. Dan jangan lupa mampir lagi di channel kita video-video berikutnya. Bye-bye. Bye.